Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana, mahasiswa akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya selaku sekretaris Departemen Pengembangan Intelektual ingin membagikan sedikit ilmu yang saya punya kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasrif istilahi. Baik, sebelum masuk ke materi yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tasrif. Tasrif secara bahasa adalah mengubah atau berubah, sedangkan secara istilah yaitu mengubah suatu kata dari bentuk asli menjadi bentuk yang lainnya. Nah, maksud dari bentuk yang lainnya di sini misalnya dari awalnya kata kataba yang aslinya kataba menjadi fi'il mudhari atau fi'il amr menjadi yaktubu atau uktub, katibun, dan yang lain-lainnya. Dan untuk tujuan tasrif sendiri itu untuk mendapatkan makna dari suatu kata yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan kita atau sesuai dengan keinginan kita. Karena satu kata nih itu nggak bisa menghasilkan makna lain. Kayak misalnya contoh dari kataba. Nah, kita tuh ingin mengucapkan penulis, bukan menulis. Nah, jadi nggak bisa kita kalau pakai kataba, itu nggak benar bahasa Arabnya. Nah, kita itu harus menggunakan katibun. Nah, gitu simpelnya. Kemudian dalam ilmu shorof, perubahan suatu kata menjadi bentuk yang lainnya itu dapat ditinjau dari maknanya, yang dalam ilmu shorof sendiri biasa disebut dengan sigot. Nah, contohnya nih, dari kata kataba, jika kita ingin menghasilkan makna yang lain dari kata kataba ini, kayak misalnya kataba itu kan artinya dia laki-laki menulis ya. Kemudian kita ingin ubah ke fi'il amr atau fi'il mudhari. Nah, itu harus kita tasrifkan dulu, kita ubah ke fi'il atau kata yang kita inginkan. Nah, misalnya dari kata kataba itu kita bisa ubah menjadi uktub, itu fi'il amr, atau katibun itu subjek. Nah, itu. Oke, lanjut. Dan tasrif sendiri itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Karena di sini saya akan membahas tentang tasrif istilahi, saya akan menjelaskan sedikit tentang tasrif lugawi. Kalau tasrif lugawi itu lebih berfokus pada subjeknya aja. Jadi tasrif ini itu bertujuan untuk mengubah subjek-subjeknya aja. Jadi kayak misalnya dia laki-laki atau dia perempuan. Nah, itu tasrif lugawi. Sedangkan kalau untuk tasrif istilahi itu lebih umum yang diganti. Bisa diubah ke yang awalnya fi'il madi menjadi fi'il mudhari atau fa'il atau maf'ul bih atau isim alat dan lain-lain. Kemudian untuk tasrif istilahi ini kita cukup berfokus pada 10 kolom ini aja, yang isinya diantara lain ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr,
fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, cukup fokus di sini aja karena tasrif istilahi itu fokusnya hanya pada 10 ini aja. Oke, dan sekarang saya akan menjelaskan dari 10 kolom ini tuh apa aja sih. Nah, yang pertama ada fi'il madi. Fi'il madi ini jadi fi'il atau kata kerja yang telah lampau atau telah kita kerjakan. Nah, fi'il madi ini menjadi tumpuan, biasanya tumpuan dari kata tasrif yang lain. Nah, kata tasrif yang lain itu bisa dilihat dari fi'il madinya. Dan kemudian di kolom kedua ada fi'il mudhari. Nah, apa sih fi'il mudhari ini? Fi'il mudhari ini artinya adalah kata kerja yang sedang kita lakukan atau kita perbuat saat ini. Kemudian di kolom ketiga ada yang namanya masdar. Nah, apa sih yang dimaksud masdar ini? Masdar ini bisa kita artikan dengan simpel nih sebagai dasar sebuah kata. Nah, misalnya dari kata menulis itu dasar katanya kan tulisan. Nah, dalam bahasa Arab pun ada yang begitu, namanya masdar. Nah, contoh bahasa Arabnya nih, kataba. Kataba kan artinya dia laki-laki telah menulis. Yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Nah, katban itu artinya sebagai tulisan. Ya, simpelnya gitu. Intinya masdar itu dasar dari sebuah kata. Kemudian ada di kolom keempat ada isim fa'il atau orang yang mengerjakan suatu pekerjaan, atau bisa kita maksudkan itu subjek lah, orang yang melakukan pekerjaan itu. Contohnya dari kataba itu katibun, orang yang menulis. Kemudian ada isim maf'ul atau objek. Jadi contohnya nih dari kata kataba, maf'ulnya tuh maktubun yang artinya itu ditulis. Nah, kemudian ada fi'il amr atau kalimat perintah, kata kerja perintah. Contohnya itu kalau di sini kan di kolom uf'ul. Kalau contoh bahasa Arabnya mungkin bisa uktub, tulislah, ikro, bacalah, makanlah, misal kul, makanlah. Kemudian ada fi'lun nahyi. Nah, fi'lun nahyi ini maksudnya ada kalimat larangan. Ya, biasa digunakan saat dialog interaktif aja, kayak misalnya saya nih nyuruh kamu, misalnya la taktum, jangan menulis gitu. Kemudian ada isim zaman. Isim zaman ini yang menjelaskan waktu misalnya. Nah, kemudian ada isim makan. Sedangkan isim makan ini menjelaskan tentang tempat. Nah, isim makan sama isim zaman ini biasanya si kalimatnya itu hampir sama, bahkan sama. Kemudian yang terakhir ada isim alat. Isim alat yang mungkin sudah terpikirkan sama kalian maksudnya gimana. Ya, isim alat ini bisa ya alat atau benda ya. Kayak misalnya dari kata fataha yaftahu itu artinya membuka. Sedangkan alatnya, isim alatnya itu kan miftahun, artinya itu kunci itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Dan intinya tasrif istilah ini
fokus pada 10 kolom ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi dari yang saya jelaskan ini kan fi'lus sulasi ya, dari yang 3 huruf dasarnya. Kemudian ada juga yang dasarnya tuh 4 huruf, 5 huruf, dan yang lainnya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut tentang tasrif-tasrif ini bisa saya jelaskan di kemudian hari. Untuk sekarang mungkin sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kelebihan dan kebenaran dalam apa saja yang telah saya paparkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.